Wah, deras kawan-kawan. Oh, yang sebelah sini ke sana. Terus kalau yang tumpah ke sini kemana? Alhamdulillah sudah selesai ini kawan-kawan ya. Adek-adek mau sekolah ya? Aduh, Mamang sekolah agama di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua, petualangan alam desaku. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf wabil khusus donatur Bapak Arwani di Bekasi dan seluruh penonton petualangan alam desaku atas keterlambatannya menginformasikan perkembangan terbaru dari masjid di Kampung Pasir Taritih ini. Ya, kebetulan hujan, saya mampir dulu deh ke Macacih nih. Sekalian silaturahmi, lama juga saya tidak kesini kawan-kawan. Assalamualaikum. Wah, hujan deh, hujan. Assalamualaikum. Wah, ada ya, alhamdulillah. Hei Akang. Siap. Karena naon. Ya, sok mak. Dia cukup mana. Ya, pas sampai sini hujan kawan-kawan ya. Memang akhir-akhir ini di Cianjur sering turun hujan dan mungkin juga di sebagian besar wilayah Indonesia saat ini memang sedang musim hujan kawan-kawan ya. Ini nampak depan rumah Mak Cacih ini kelihatannya sudah digarap ini. Ini mau ditanam apa Cina Kang? Jagong. Jagong. Waduh, bakal kebun jagong nih punya Pak Haji Irfan nih kawan-kawan nih. Ya, tuh sampai situ kawan-kawan tuh batas tanahnya tuh. Ya, itu ke sana udah milik Haji Irfan dan ini juga dari Haji Irfan nih, wakaf, terima kasih. Bukan wakaf, donasi dari Haji Irfan, terima kasih banyak. Ya, kita dipersilahkan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana sih itu? Tangerang ya kerja? Sanes di Merak. Oh, di Merak. Ya. Lumayan jauh ya. Di tempat Ya, alhamdulillah ya. kapal. Mak Cacihnya lagi mandi tadi kawan-kawan. Ya udah nggak apa-apa, sok. Moto si ibaknya, alhamdulillah. Ayo bocor-bocor? Teu aya. Oh, teh aya, alhamdulillah. Atunya dos. Iya, terus damel di Pak Haji Irfan. Oh, Mak Cacih itu tos dama naon? Eta ngoyos di rumah. Oh, ngoyos di rumah. Ngoyos itu menyiangi. Melak naon Pak Haji Irfan? Tadi Oh, menyiangi padi. Wah, Pak Hajinya. Betah lah namanya, Betah, alhamdulillah. Bapak. Ampun, nyasok masuk sok. Oke kawan-kawan, demikianlah tadi ya silaturahmi, melepas kangen juga kepada Kampung Pasir Taritih dan rumahnya Mak Cacih ya. Sekarang saya akan melanjutkan perjalanan kepada pokok inti utama, yaitu musola Pasir Taritih ini sudah sampai mana kawan-kawan ya. Hujan ngarincik ya Allah. Dan ini dia kawan. Kang Angga nih sehat. Alhamdulillah ya. Kemana Albert? Siapa? Obet. Aku tadi kolam renang. Hah? Kolam renang pas pagi. Waduh, kolam renang. Iya. Wah, mantap mainannya Kang Obet. Ya statusnya. Ya udah yuk kita ke sana yuk. Yuk kita ke sini deh. Telepon dulu Pak. Ya boleh telepon, boleh. Kebetulan hari ini tanggal 1 Januari 2026. Jadi para pekerja yang mengerjakan pembangunan musola ini libur kawan-kawan, minta libur, boleh saya bilang begitu ya. Nah, ini dia kawan-kawan, selamat datang di musola yang alhamdulillah sudah selesai ini kawan-kawan ya. Adek-adek mau sekolah ya? Aduh, Mamang sekolah agama di mana? Di madrasah. Oh ya, dah Mamang mau bagi-bagi ikro nanti. Ya udah, nanti deh Mamang panggilin ya. Dan ini dia kawan-kawan musola di Kampung Pasir Taritih nih. Ya. Sekarang sudah dicat kawan-kawan petualangan alam desaku ya, alhamdulillah.
Nih tinggal mungkin nanti pemagaran ini harus dipagar ini. Kalau nggak dipagar ya ini jelas lah banyak bekas ayam segala macam nih kawan-kawan tuh kan, yang mengakibatkan kotor nih. Bekas ayam nih, ini harus dipagar nih. Paling tidak pagar bambu aja deh lah. Ya, waduh repot ini kalau nggak dipagar nih asli ya. Bagus banget nih warna catnya nih, kusennya juga cukup rapih ya, rapih ya. Dan mari kita lihat ke sebelah sini kawan-kawan. Nah ini karena apa ya, ada bekas kotor-kotor begini ya Kang ya. Nah, waduh ini bekas apa itu ya, kok pada kotor begini ya. Ya dan ini nih, nah ini, oh ini karena mungkin masih pembangunan kawan-kawan ya, masih pembangunan jadi masih pada kotor ini. Ya dan ini bekas apa ya Kang ya, ini kotor begini. Orang sumur bor kan alat lapis. Oh alat-alat orang sumur bor. Ini nanti dibersihin deh nih ya. Dilap itu. Bisa dilap ya. Oke. Ini untuk kamar mandi ya. Ini apa, tempat wudhu kawan-kawan. Ya dan ini dia yang terbarunya ini adalah untuk kamar mandi masyarakat di sini kawan-kawan. Nah bagus ya, alhamdulillah nih. Kamar mandi ini terdiri dari 2 bagian. Nah ini dia kawan-kawan ya, kamar mandinya. Mari kita lihat dulu, kebetulan hujan juga. Nah jadi masing-masing kamar mandi itu dilengkapi oleh ada toilet. Ya ini toiletnya kawan-kawan seperti ini. Dan nanti di sampingnya ini bisa mandi di sini nih kawan-kawan ya. Dan sama yang sebelah sini juga seperti itu. Jadi ada tempat mandi, ada toilet juga. Dan ini kelihatannya sepitengnya. Ini Kang buat sepiteng Kang? Bukan Bang. Gagal ada batunya. Hah? Batu semua kalau di sini dipindahin ke paling bawah. Iya, jadi banyak airnya ya? Iya. Wah. Buangan dari bor kemarin Bang. Oh, air buangan sumur bor. Oke. Nanti kita bahas sumur bor juga ya. Kumaha Kang tadi Kang? Udah 3 kali pindah, Dia gali pindah sepiteng. Sepiteng batu terus. Oh, jadi 3 kali gali sepiteng, batu terus. Batu. Ya mungkin memang daerah sini batu. Kemarin juga pada saat Iya. ngebor itu tukang mesin bor agak ngegerutu lah katanya, di sini batu melulu gitu. Tapi udah keluar airnya kan sekarang? Udah keluar ya. Sampai 25 meter tuh masih batu. 25 meter masih batu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bekasnya sih ada Pak. Iya. Saya bikin gula. Iya, tapi sekarang udah keluar airnya kan? Udah. Ya, alhamdulillah ya. Udah gede. Oke, ya. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan perkembangan terbarunya. Jadi nanti masyarakat sekitar sini bisa mandi di sini, dimanfaatkan untuk mandi boleh ya. Dan nanti ini harus ini Kang. Ini area ini harus bersih, dari sini harus bersih, ke sana harus bersih. Ini masyarakat tidak boleh sembarangan nih. Harus bersih, nanti di tembok yang bagus ke sana ya, jadi terkoneksi sehingga area masjid ini bersih. Dan ini, nah ini nih kawan-kawan, kalau misalnya ini nggak dipagar nih, tuh ada bekas kucing lah, kemungkinan bekas gogok gitu yang melintas ke sana. Ini harus dipagar, nih akan mengeluarkan biaya lebih nih untuk memagar sekeliling daripada masjid ini nih. Nanti yang mungkin yang sederhana bambu aja, tapi yang bikin yang bagus supaya cantik gitu loh. Nah untuk masing-masing toilet ini dilengkapi angin-angin dan glassbox seperti ini ya, di sebelah sini dan juga di sebelah sini kawan-kawan. Jadi nanti sirkulasi udaranya bagus sehingga toilet ini tidak pengap dan tidak berbau kawan-kawan. Dan itu pun nanti saya edukasi juga masyarakatnya agar menggunakan toilet ini sebaik mungkin. Nah ini yang kedua juga sama kan, tuh sebelah sini dan sebelah sana ya. Mudah-mudahan ya nanti masyarakatnya tinggal diinfo lah sama saya agar menjaga kebersihan. Nah, bersih untuk mereka juga kawan-kawan. Plafon sudah terpasang juga dan dindingnya semua sudah teraci kawan-kawan. Begitu juga yang sebelah sini juga sama, semuanya sudah teraci ya. Oke, bagian luar juga sudah teraci. Selanjutnya untuk bagian depan juga ini sudah terplafon dengan baik ya. Dan ini jatuhnya air ini kawan-kawan ke jauh seperti ini tuh, dibuatkan parit ya supaya nanti lalu lintas air baik. Kok dibuatkan parit seperti begini Kang? Bagus banget, misalnya hanya untuk sekedar jatuhan air dari atap. Nah masalahnya kawan-kawan, ini nanti akan menjadi area mencuci ibu-ibu di sini nih. Nah untuk itu dulu saya pernah minta ke Kang Obed
harus disediakan keran di luar sini. Dan alhamdulillah, ya, ini untuk keran air sudah disiapkan. Begitu juga di sebelah sana kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan yang sebelah sini. Itu tadi yang sebelah sana ya. Nah ini yang sebelah sini tuh. Nah ini keran air nih. Jadi ada 2. Ya, nah jadi nanti pada saat ada orang mandi, ya ibu-ibu bisa mencuci di sini. Atau pada saat sedang ada yang mencuci, orang yang mau mandi bisa masuk ke dalam. Jadi tanpa harus menunggu, ya, tanpa harus teriak-teriak, tanpa harus bersabar-sabaran, semuanya berjalan. Yang mencuci berjalan, yang mandi pun berjalan. Ini buangan air bekas mencuci atau bekas apalah nanti. Ini kemana nih ngebuangnya nih? Sebelah sini, Pak. Oh, yang sebelah sini ke sana. Terus kalau yang tumpah ke sini kemana? Ini ke sini. Hah? Yang kalau misalnya itu kan kalau ke sana tumpah, kalau yang dari sana tumpah ke sana, ngebuang ke sana. Iya. Kalau yang ke sebelah sini tumpahnya ke kemana itu dibuangnya? Yang sini kan tetap katanya Pak mau diburu ke sini. Oh, itu mau diuruk. Iya. Oh, berarti itu nanti ini lebih tinggi. Ini harus lebih tinggi karena nanti takutnya saya khawatirnya nanti kalau misalnya ibu-ibu mencuci, kalau airnya jatuhnya ke sini, oke, ngalir ke sana. Nah, kalau jatuhnya ke sini kemana nih? Ya itu harus dipikirkan. Kalau mau ditanggul supaya nanti jatuh air tuh nggak ada yang ke sini. Iya. Ya, jadi ke sana semua air jatuhnya. Lalu pembuangannya kemana ini? Pembuangannya ke sini ya? Iya. Oh ya. Jadi sekarang sepiteng yang dipakai yang mana? Yang ketiga yang di belakang. Oh, ketiga yang di belakang. Ini buat ini aja, buat penampungan air. Iya. Ya udah nggak apa-apa, ini kalau diperbolehkan biarin buat penampungan air aja nih, air yang ini. Bekas cucian, tapi harus ditanamin lele tuh, ntar takutnya banyak nyamuk. Ya udah, oke. Jadi ini ke situ ya. Nah, yang berarti ini selokan ini harus ke sini Kang, Angga. Ya. Selokan ini berarti harus dipanjangin, dibuat ke sini nih ya. Iya. Ke situ ya. Belokin sini. Dibelokin, jadi belokin ke sini nanti jatuh ke sana. Karena nih kalau di sana nggak dibikin parit ya, sama saja bohong juga. Iya. Ya, nih harus betul nih di sininya, nanti dipakein parit, nanti jatuh ke sana. Oke, sip. Jadi semuanya tidak ada yang becek-becek, tidak war gitu loh ya. Oke Kang Angga, itu mengenai tadi pembuangan daripada air ya dari sini ya. Nah Kang Angga, saya minta di sini juga diplur nih Kang Angga sedikit ya. Diplur di sini ya mungkin 50 cm atau 40 cm dari itu Kang. Diplur ke sini. Ini untuk menyimpan sendal. Gitu loh. Jadi sendal nggak boleh naik ke sana. Ibu-ibu, anak-anak siapapun sendal nggak boleh naik ke sana. Makanya ini harus diplur. Nah, sepanjang ini dari sini nih. Set ke sini diplur. Jadi ibu-ibu atau siapapun yang mau masuk ke sana ada penyimpanan sendal. Gitu loh ya. Sendal simpen di sini, orang naik ke sana itu tidak boleh menggunakan alas kaki atau harus nyeker supaya bersih. Ya, Kang Angga ya. Iya. Nah, nanti yang di sini diatur nih bagaimana caranya. Ini mau ditanggakan. Yang penting ini ke situ harus ada tembok dan itu bersih. Ya, kalau ada sisa keramik pakai sisa keramik. Kalau Ada sisa 1 dus. ada sisa 1 dus. Ya, kalau kurang pesan lagi aja karena harus bagus tetap. Ya. Oke. Dan inilah kawan-kawan bentuk daripada atap kamar mandi ini ya, karena ini harus ada untuk penyimpanan toren sehingga agak sedikit aneh tapi yang penting aman lah. Ya, Kang, ini tidak bocor kan kalau hujan tidak masuk ke dalam airnya? Aman, Pak. Itu gimana itu ditanggul ya? Iya, tanggul di depan. Ditanggul di depan ya? Sama samping. Ya oke, sama samping sehingga air tidak jatuh ke sana. Oke, ya, dan mari kita lihat kawan-kawan sekarang untuk titik daripada pengeboran ini ada di sini kawan-kawan nih. Nah, ya ini sudah sesuai permintaan saya di sini kawan-kawan. Karena saya tidak mau terlalu jauh dari titik torn. Nah, ini bisa dinyalakan nggak Kang? Bisa. Oh, coba Kang. Ini sekarang kita nyalakan, kemana nih ngebuangnya nih? Saya pengen lihat. Ya. Oh ya di situ. Oh segitu ya. Ya. Ya coba Kang. Coba nyalain. Ini sok. Lepas colokan kabel. Sok. Wah. Deras kawan-kawan. Deras ini air. Ya, deras. Ini pernah diuji coba berapa jam di itu nggak habis? Biasanya
Dari pagi sampai sore. Nggak habis? Pas kerja kan sambil dibuang airnya. Ya, Terus dihidupin. ya oke. Coba Kang dikencengin lagi Kang. Biar ngejebor. Wah, kencang ya. Dah, oke Kang, oke Kang. Sip, 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 sip. Oke. Sip, udah matiin. Ya, ini untuk mesinnya sendiri kawan-kawan, ini menggunakan submersible dan ini kedalamannya 32 meter. Kalau yang di Pasir Kopo di Kang Ikir itu 31, beda 1 meter saja. Ya, ini menggunakan mesin submersible sama. Jadi hasilnya jos banget. Wah, udah ini pokoknya sekarang masyarakat di sini Kang udah nanti kalau kemarau atau kalau mandi nggak usah terlalu repot yang seperti sekarang ini. Ya mari kita lihat yang sekarang kawan-kawan. Tuh Pak Ustadz badannya tepan. Aduh Pak Ustadz. Siap Pak Ustadz. Nah yang sekarang ini kawan-kawan kamar mandi umum dari masyarakat Kampung Tariti. Tadi juga Pak Ustadz mandi di sini. Pokoknya ma'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim lah kawan-kawan tuh. Ya. Ini di bagian luarnya aja kawan-kawan udah becek seperti ini. Ya becek seperti ini. Dan entahlah mandinya juga bagaimana caranya. Ini sependek ini kawan-kawan. Dan saya juga bingung dalamnya. Saya kemana ini ngelangkah, semuanya becek kawan-kawan. Gak ada yang nggak becek. Soak bagian dalamnya juga hanya beralaskan batu dan itu campur tanah dari sini kawan-kawan. Jadi orang kalau mau mandi otomatis pakai sendal, keinjak-injak sampai ke sana. Kotor di sana juga kawan-kawan. Jadi memang ini sangat-sangat tidak layak. Kalau boleh saya lebih jauh bicara, mungkin ini sangat tidak manusiawi kawan-kawan sebetulnya. Dan sekarang kawan-kawan mari kita lihat yang terbarunya nih. Dan inilah kawan-kawan yang sekarang ini ya sedang dibangun untuk toilet masyarakat di sini. Yang dulu ada di sana tuh. Ya, alhamdulillah saya mungkin hanya tinggal nanti agak sedikit ke masyarakat woro-woro atau mungkin kampanye masalah menjaga kebersihannya nih. Saya yang agak diragukan ini kawan-kawan nih. Ya, kita sudah berikan fasilitas yang memadai, namun menjaga kebersihannya ini kawan-kawan. Ya. Menjaga kebersihan untuk masyarakat di perkampungan itu menjadi momok yang cukup menakutkan buat saya kawan-kawan. Ya, pasalnya kadang-kadang mereka itu tidak aware kawan-kawan dengan namanya kebersihan. Bahkan ada yang tidak tahu mana yang bersih, mana yang tidak bersih. Sebagai contoh, saya ini udah ratusan mungkin ribuan kali lah berkunjung ke rumah masyarakat. Ya, dan pada saat saya berkunjung biasanya saya dikasih minum atau mungkin dikasih sekedarnya apa dari makanan yang ada, lalu menggunakan piring atau gelas yang langsung turun dari lemari kawan-kawan. Nah, piring-piring yang disimpan di lemari itu ya dalam jangka waktu yang lama tidak dicuci itu akan mengakibatkan berdebu dan kotor. Nah, saya sering sekali itu kawan-kawan. Ya, lalu saya gelasnya diputar pakai telunjuk masukin ke dalam, nah ternyata debu kawan-kawan. Nah, dan itu saya sangat sering ya, udah nggak terhitung kawan-kawan. Jadi bagi masyarakat di perkampungan itu terus terang, yang mana yang bersih dan mana yang tidak bersih aja, kelihatannya mereka kurang begitu paham kawan-kawan. Ini kawan-kawan speed tank awal tadinya mau di sini ya, akan tetapi karena banyak batu tuh, memang batu semua kawan-kawannya. Saya nggak nyangka ternyata di daerah sini tanahnya cukup berbatu juga. Akhirnya masyarakat pindahkan ke sebelah sini nih kawan-kawan nih. Ya, mana? Allahu Akbar. Nah, ini yang kedua, penggalian yang kedua tapi masih tetap berbatu juga. Akhirnya pindah yang ke sebelah sana kawan-kawan. Jadi alhasil masyarakat di sini 3 kali menggali untuk mendapatkan speed tank sesuai keinginan. Pak Ustadz Budi alhamdulillah ya masjid kurang lebih, kalau masjid sendiri kan udah selesai sebetulnya ya. Nah ini sekarang tinggal kamar mandi. Jadi mungkin secara keseluruhan lah masjid ini insya Allah selesai mungkin untuk 10 hari ke depan lagi. Dan alhamdulillah sebentar lagi juga kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Ya bulan suci Ramadan. Jadi masyarakat di sini sekarang punya masjid baru, tempat wudhu baru dan toilet juga yang baru ya masyarakat di sini ya. Nah jadi nanti tolong dijaga kebersihannya ya Pak Ustadz ya. Cuman ini Pak, bukannya nggak bisa menjaga kebersihan lantainya, tapi
belum ada pagarnya gitu, butuh pagarnya. Oh, pagar. Oh, pagar untuk yang ini mungkin, Pak Ustadz. Ya, buat musola. Oh, iya. Oke, ya nanti coba saya akan komunikasikan dulu dengan donaturnya. Ini sekeliling ini katanya minta dipagar. Memang kalau tidak dipagar ini, sejujurnya untuk menjaga kebersihan agak cukup rumit dan sulit, kawan-kawan. Ya, pasalnya ayam lah. Nah, ini nih. Nah, ini kan ini bekas apa ini? Gogog lah kadang-kadang kawan-kawan tuh. Memang ini butuh pagar. Jadi nanti mungkin saya mau bicara dengan Pak Arwani ya. Tapi kalau hanya untuk pagar dari bambu, nah ya saya rasa sih is okay lah. Masih mungkin bisa tercover kawan-kawan. Pak Ustadz, nanti saya komunikasikan dengan donaturnya Pak Ustadz ya. Namun saya yakin untuk menjaga kebersihan masjid ini, para donatur pasti setuju Pak Ustadz. Ya. Oke. Alhamdulillah kawan-kawan ya. Untuk Bapak Arwani di Bekasi, ini saya sangat yakin pahalanya nih lipat-lipat ganda, melimpah banget nih Pak Arwani di Bekasi. Pasalnya mengapa? Pasalnya Pak Arwani memberikan sedekah air kepada masyarakat di sini setiap hari. Setiap air yang digunakan oleh masyarakat di sini, baik untuk mencuci, mandi dan sebagainya, insya Allah itu akan dicatat menjadi pahala kawan-kawan. Terlebih lagi nanti ada air yang digunakan juga untuk berwudu. Nah, itu lebih lagi kawan-kawan. Ya, jadi Pak Arwani mungkin sekarang ini mengorbankan hartanya. Ya, yang sudah di saya itu uangnya 105 juta. Namun insya Allah Bapak jangan khawatir. Pahalanya untuk Bapak nanti di akhirat, Masya Allah, tabarakallah. Ya, akan berlipat-lipat ganda Pak. Hai adek-adek, panggilin yang lainnya sayang. Mau ikro gratis Pak dari Mamang. Ya, panggilin yang lainnya sayang ya. Ya, panggil yang lain sayang ya. Ah, tuh bocah-bocah hei. Ayo cari yang lain. Adek masih belajar ikro nggak? Masih ikro? Al-Quran. Udah Al-Quran, jangan kalau Al-Quran. Cari yang kecil-kecil deng. Deng dong. Cari yang kecil-kecil dong. Yang masih ikro. Ya, kalau ada ya, boleh ya. Kawan-kawan petualangan alam desaku, mungkin saya jelaskan sedikit bahwa estimasi pembangunan musola ini dengan ukuran dulunya itu 2 kali 3 meter dan tempat wudhu itu adalah estimasinya 65 juta. Namun sekarang yang terjadi ukuran musola ini atau masjid ini adalah 4 kali 4 meter kawan-kawan. Nah ya. Dan saat ini sudah menghabiskan dana hampir kurang lebih 90 juta. Sangat melenceng jauh kan kawan-kawan, dari 65 ke 90. Ya sekali lagi untuk ukurannya aja ini sekarang lebih besar. Yang kedua kawan-kawan, itu ada pembangunan toilet ini. Dulu ini tidak disampaikan atau tidak masuk kepada anggaran untuk pembangunan musola ini. Nah, toilet ini nih ya. Lumayan ini cukup memakan waktu kawan-kawan karena ini permanen full dari bawah sampai dengan ke atas, dilengkapi dengan toren di sebelah atas. Terus yang ketiga kawan-kawan, mengapa ini menjadi meleset jauh? Karena ada pengeboran ya sedalam 32 meter. Ah, itu juga biaya sangat tinggi ya. 14 juta lebih kawan-kawan. Nah, untuk satu titik pengeboran aja itu 14 juta lebih kawan-kawan. Masya Allah, pokoknya sangat-sangat besar sekali ya. Tuh, ini juga sama kawan-kawan. Nah ya, sehingga Pak Arwani sekarang sudah menanamkan saham untuk investasi di akhirat, yaitu senilai 105 juta rupiah yang ada di saya kawan-kawan. Untuk bahan-bahan insya Allah ini mencukupi. Pasir sudah tidak perlu order lagi kawan-kawan, karena pasir ini cukup mahal juga di sini kawan-kawan ya. Ini hebel, kemungkinan kalaupun nambah sedikit lagi, nggak sampai 1 kubik. Semen batu mungkin ada keku itu ada 3 sak setengah, paling kurang lebihnya ya 5 sak lagi kawan-kawan ya. Terus untuk ini masih ada nih apa namanya, keramik. Nah, ini keramik kawan-kawan, ini untuk depan toilet nanti. Kalau misalnya itu juga nanti mau dipluring pakai keramik, untuk tangganya ya paling butuh beberapa dus saja. Jadi insya Allah ini uang yang ada insya Allah mencukupi untuk itu, di luar daripada karpet dan sound system. Dan inilah kawan-kawan nampak dari depan imam ya. Nah, ini musolanya cakep banget ya. Dan itu toiletnya kawan-kawan, nanti juga dicat seperti musola ini, jadi terlihat lebih bersih. Alhamdulillah untuk toilet sendiri dengan masjid tidak terlalu jauh, jadi nanti bisa dikoneksikan kawan-kawan, sehingga insya Allah ya
kita akan jaga kebersihan sebaik mungkin. Nah, sekarang ini seputaran daripada masjid ini kawan-kawan ya, jadi di double teras nih. Ini tujuannya untuk orang berjalan ya, supaya mereka jalannya juga nyaman kawan-kawan. Artinya kalau nyaman seperti begini kan tuh, nah seperti ini juga double teras. Kalau nyaman begini kan kemungkinan untuk kotor ke area masjid itu sangat kecil. Nah, ini ada hebel ini adalah nanti untuk speed tank ya. Pak, assalamualaikum. Masya Allah. Terus tepan Pak. Mohon, alhamdulillah. Terus di anggon tepannya. Alhamdulillah Pak Arwani sudah digunakan untuk sholat. Insya Allah ya, pahalanya sudah mulai tercatat Bapak Arwani ya. Oh ya, saya juga melaporkan. Nah, ini KWH nih ya, pemasangan KWH ini 900 watt. Tarif sosial, ini harganya kawan-kawan 2150, 2.150.000 untuk daerah sini. Dan kemarin saya pasang di Sukabumi hanya 1,4 juta. Meringis kawan-kawan, beda jauh, aduh ampun deh. Mari sekarang kita lihat ke bagian dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini bagian dalamnya kawan-kawan. Wah, nah ini bagian dalamnya ya. Nanti juga ini akan kita belikan karpet kawan-kawan yang bagus ya, kita karpet yang bagus ya. Masya Allah, pokoknya udah betah banget deh. Ini area wudhunya di sini tuh kawan-kawan ya. Nah tuh area wudhu di sini, dan juga ke sebelah sananya area toilet. Nah dari sebelah sini lebih jelasnya nih. Nah ini area toiletnya ke sana tuh ya, Masya Allah. Jadi nanti orang mau pipis dulu sebelum wudhu boleh ke sana. Setelah pipis bisa berwudhu di sebelah sini. Namun ini kawan-kawan ya akan terkoneksi dengan baik ke sana, sehingga tidak ada kotor, akan terkoneksi dengan baik. Apalagi yang di sini kawan-kawan. Nah wudhu nanti di sini. Setelah wudhu masyarakat di sini langsung bisa masuk ke area musola melalui pintu yang tersedia ini. Alhamdulillah ya. Listrik juga sudah menyala, alhamdulillah ya. Tuh alhamdulillah kawan-kawan, Masya Allah, sampai dengan yang luar juga udah menyala, sampai di area musola di area toilet juga udah menyala ya. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik kawan-kawan. Insya Allah 10 hari lagi masjid ini akan segera selesai kawan-kawan. Sementara saat ini mungkin ini menggunakan sajadah dan karpet yang ada di masyarakat sini kawan-kawan ya. Dan Masya Allah sekarang saya kalau ingin musola ini akan seperti ini kawan-kawan tuh. Nah, dan masjid ini ukurannya tidak terlalu luas, namun karena ini saya tidak menggunakan aksesoris di atas mihrab sini, jadi ini masjid ini terlihat seperti tinggi dan seperti luas kawan-kawan gitu lah ya. Masya Allah, nanti imam di situ tuh ya. Dan katanya Pak Arwani ingin juga menggunakan sound system ya. Nanti kita akan bicarakan dengan Pak Arwani. Pak Ustadz, sehubungan hari ini anak-anak sudah dicari tadi tidak ada karena mungkin entah main kemana ya, karena sekarang ini hari libur. Jadi mungkin ini saya titip aja ke Pak Ustadz ya, 30 ikro untuk dibagikan kepada anak-anak yang ada di sini. Setahu saya di sini anak-anak banyak banget ya, terbukti kemarin waktu ngebagiin tas juga kan itu banyak banget ya. Oke, saya titip aja Pak Ustadz ya, mohon dibantu untuk dibagikan Pak Ustadz ya. Terima kasih. Mudah-mudahan. Demikianlah tadi kawan-kawan petualangan alam desaku, informasi terbaru perkembangan dari masjid di Kampung Pasir Tariti. Saya mohon maaf atas keterlambatannya karena memang kemarin saya ada bepergian cukup jauh selama 10 hari. Setelah itu saya ke daerah Pangandaran, disambung ke Tasikmalaya, dan akhirnya saya sekarang bisa di Kampung Pasir Tariti ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Arwani, donatur khusus untuk masjid di Pasir Tariti ini, dan terima kasih juga untuk seluruh penonton. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal baik untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.